Halo, selamat sejahtera bagi anak kami di kelas 11. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT di pelajaran Sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini, lagi-lagi kita masih membahas mengenai permasalahan sosial di ranah publik. Nah, dan kali ini kita akan membahas mengenai ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, untuk itu, seperti biasa, persiapkan bukumu dan kamu juga bisa mencari dari sumber-sumber yang lain agar proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai ketidakadilan. Ternyata dalam ketidakadilan terdapat jenis-jenis ketidakadilan, dan latar belakang sehingga munculnya ketidakadilan. Nah, untuk itu persiapkan dirimu agar kita bisa melanjutkan proses belajar mengajar kita secara daring. Baik, kali ini kita akan langsung masuk ke pelajaran kita ya mengenai ketidakadilan sebagai masalah sosial. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Nah, dan kali ini kita akan membahas mengenai ketidakadilan. Nah, baik. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Nah, berarti kalau berbicara mengenai keadilan, ini sebenarnya tindakan yang sewenang-wenang ya. Karena ini ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak merata. Nah, tidak merata berarti tidak seimbang antara A dan B, padahal status sama, hanya karena perbedaan sedikit prestis atau penghargaan, sehingga dia diperlakukan tidak sama atau tidak adil. Nah, berarti kalau berbicara mengenai ketidakadilan ini suatu masalah sekali ya, karena kita lihat ya, akibat ketidakadilan muncullah kecemburuan sosial. Nah, baik. Ada beberapa bentuk ketidakadilan. Nah, yang pertama adalah stereotype. Nah, stereotype. Berbicara mengenai stereotype, adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Nah, kalau berbicara mengenai stereotip ini ya, ini sebenarnya agak mirip dengan prasangka sih sebenarnya. Nah, prasangka bisa berprasangka berdasarkan ya perbedaan warna kulit atau ras, perbedaan jenis kelamin, kebangsaan, nah atau tampilan, komunikasi verbal maupun non verbal. Nah, kalau bicara mengenai stereotype, kita akan sedikit menyinggung mengenai, ingat ya, pelajaran kita mengenai kelompok sosial. Ada kelompok in group dan out group. Karena kalau berbicara mengenai stereotype ini ada kami dan mereka. Nah, artinya ya kami ini lebih bagus daripada mereka. Nah, mereka itu tidak bagus dibandingkan kami. Nah, jadi stereotip ini sebenarnya ya segala sesuatu itu ya lebih mementingkan ya kelompoknya sendiri. Hampir mirip dengan partikularisme kelompok. Nah, pelajaran kita yang sebelumnya. Ini salah satu jenis ketidakadilan, stereotype. Nah, yang berikutnya adalah marginalisasi. Wah, sering nggak kamu mendengar kata marginalisasi? Nah, kalau berbicara mengenai marginalisasi, ini adalah suatu proses pemingkiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, lembaga sosial ekonomi lainnya. Nah, ini kalau bicara mengenai marginalisasi ini suatu ya tidak dianggap mungkin, atau bisa dibilang pengecualian. Padahal dia ada di situ, tapi ya tetap saja ya disisihkan. Ini marginalisasi. Nah, sering sekali ya kita mungkin ya dalam kelas misalnya pada saat guru itu hanya menunjuk
beberapa orang, satu individu tidak, ya di situ dia sering sekali merasa dimarginalisasikan atau dipinggirkan, dikecualikan, tidak dianggap. Nah, itu marginalisasi. Nah, ini juga salah satu bentuk ketidakadilan. Nah, yang berikutnya adalah subordinasi. Subordinasi. Nah, berbicara mengenai subordinasi, ini adalah penomorduaan, pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Wah, ini berarti sudah memainkan kelas-kelas sosial atau ya stratifikasi sosial. Nah, atau berdasarkan jumlah banyak sedikit, mayoritas dan minoritas. Nah, apabila dalam sebuah kelompok itu terdapat beberapa orang yang hanya memiliki beberapa orang yang memiliki kepercayaan berbeda dibandingkan banyak individu yang memiliki kepercayaan yang sama, nah maka sering sekali ya kelompok minor itu ya memang dianggap tapi tidak terlalu dianggap atau dikesampingkan, hampir mirip ya dengan marginalisasi tadi. Nah, dan biasanya berbicara mengenai subordinasi ini ya kelompok dominan atau kelompok minoritas lah yang menjadi sasaran. Nah, kelompok minoritas berarti kelompok yang paling sedikit dibandingkan kelompok mayoritas atau kelompok yang banyak individunya. Nah, sering sekali orang merasa ya sudahlah kita tidak usah, kenapa, pasti yang menang itu mereka, kelompok mayoritas dibandingkan kita kelompok minoritas. Nah, itu subordinasi. Nah, berikutnya adalah dominasi. Nah, dominasi harus dipahami sebagai suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Nah, dominasi berarti ya lagi-lagi kelompok minoritas harus tunduk kepada kelompok mayoritas atau ya dominasi. Ini semua adalah ketidakadilan, jenis-jenis ketidakadilan yang harus kita ketahui. Nah, ada stereotype, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi. Baik, ini adalah terakhir ya mengenai jenis-jenis permasalahan sosial di ranah publik. Apa kembali yang pertama itu? Kemarin kita membahas mengenai kemiskinan. Nah, selanjutnya kemarin kita juga membahas mengenai kriminalitas. Selanjutnya kita membahas mengenai kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Dan terakhir kita membahas mengenai ketidakadilan. Nah, jadi untuk anak-anak ibu sekalian, ibu harap kalian sudah paham ya mengenai apa itu stereotype, apa itu marginalisasi, apa itu subordinasi, dan apa itu dominasi. Nah, ini sering dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apabila ada yang kurang paham, bisa kamu tanyakan kepada ibu melalui WhatsApp, melalui email, atau melalui Google Classroom. Oke, baik, di pertemuan kali ini kita sudahi ya, dan di minggu depan kita akan membahas selanjutnya. Ya, ini adalah pembahasan terakhir di bab 2. Kita akan membahas mengenai dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Oke, terima kasih.